Salam bahagia dan selamat pagi untuk kita semua anak-anak. Pada pagi hari ini kita membahas untuk materi selanjutnya. Ibu share screen dulu. Pembelajaran selanjutnya masih mengenai mengakses berita ya, bab 1, kelas 8. Untuk KD yang kita pelajari hari ini yaitu KD 3.1 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Kedua, KD 4.1 menentukan isi berita yang dibaca dan didengar. Selanjutnya, KD 3.1 ya, tujuannya yang pertama, setelah belajar, siswa mampu menganalisis struktur teks berita yang dibaca dan didengar. Dua, siswa mampu menganalisis aspek kebahasaan teks berita. 3. Siswa mampu membuat simpulan atau ringkasan isi berita yang dibaca dan didengar. Selanjutnya, teks berita yang kita bahas hari ini yaitu menyimpulkan isi berita, menganalisis struktur dan unsur teks kebahasaan teks berita. Menyimpulkan isi berita. Tujuan disampaikannya teks berita adalah untuk menyampaikan informasi aktual sehingga pembaca dapat mengetahui situasi terkini mengenai sesuatu. Misalnya saat kita baca berita tentang terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan lalu lintas, maka kita dapat memahami situasi terkini jalur tersebut sehingga dapat mengondisikan diri untuk menghindar dan memilih jalan alternatif tanpa harus melewati jalur macet tersebut. Dengan demikian memerlukan berita untuk mengetahui informasi terkini. Kegiatan memahami isi berita dapat dilakukan dengan menemukan unsur-unsur berita terlebih dahulu. Berdasarkan unsur-unsur berita tersebut, lalu dapat dibuat simpulan isi berita. Kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Di dalam simpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan merumuskan lebih ringkas. Dengan demikian, kesimpulan isi berita harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi dengan berpatokan di rumusan adik Simba. Selanjutnya yaitu aspek kebahasaan teks berita. Ada 5 aspek ya. Yang pertama yaitu keterangan atau adverbia ya. Macam-macam adverbia sebagai berikut. Yang pertama adverbia alat merupakan adverbia yang menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Biasanya ditandai kata dengan, menggunakan, dengan menggunakan. Yang kedua yaitu adverbia cara merupakan adverbia yang menggunakan kata dengan, secara, melalui. Adverbia penyebab merupakan adverbia yang ditandai dengan kata untuk, yang, bagi, buat, dan demi. Selanjutnya yang keempat, adverbia waktu merupakan adverbia yang menjelaskan keterangan waktu informasi yang diberitakan. Yang kelima, adverbia tempat merupakan adverbia yang menggunakan kata depan di, ke, dari, sampai, dan dalam. Yang keenam, adverbia aposisi merupakan adverbia yang menjelaskan kata benda dengan adanya
tanda apit, tanda koma, tanda pisah, atau kurung. Yang ketujuh, adverbia tambahan merupakan adverbia yang menjelaskan kata benda, tetapi tidak dapat menggantikan unsur yang diterangkan. Yang kedelapan, adverbia pewatas merupakan adverbia yang memberikan pembatas kata dengan, tanpa, atau bersama. Yang kesembilan nih, adverbia penyerta merupakan adverbia menggunakan kata dengan, tanpa, atau bersama. 10. Adverbia similatif merupakan adverbia yang mengungkapkan kesamaan atau kemiripan dari kedua kejadian menggunakan kata seperti, bagaikan, dan laksana. Yang ke B yaitu verba transitif, merupakan verba yang memerlukan dua nominan, satu sebagai subjek dan satunya sebagai objek dalam kalimat aktif. C. Verba perwata ya, merupakan kata yang digunakan untuk mengidentifikasikan suatu percakapan. Verba perwata selalu dijumpai dalam artikel di koran, yaitu kalimat yang bertanda petik. Kemudian di belakang tanda petik tersebut terdapat kata ujar, kata ungkap, icap, jawab, dan lain-lain. D. Kalimat langsung merupakan kalimat yang berupa hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakan oleh sumber. Ciri-ciri kalimat langsung yang pertama itu adalah penulisan kalimat langsung ditandai dengan tanda petik. B. Yang kedua, huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf. Yang ketiga, kalimat petik dan kalimat pengiring dipisahkan dengan tanda baca koma. Yang keempat, kalimat langsung yang berupa dialog berurutan harus menggunakan tanda baca titik 2 ya di depan kalimat langsung. Yang kelima, pola susunan cara membaca pada kalimat kutipan, intonasinya sedikit ditekan. Yang E yaitu kalimat tidak langsung, merupakan kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita yang memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, dalam penulisannya tidak menggunakan tanda petik. Yang kedua, intonasi membacanya datar. Yang ketiga, terdapat perubahan kata ganti orang. Ini kata ganti orang ini ada 4 ya, nak. Yang A itu kata ganti orang pertama berupa menjadi orang ketiga. Saya atau aku ya menjadi dia. Tuh, yang orang pertama berubah menjadi orang ketiga. Yang B, kata ganti orang kedua berubah menjadi orang pertama. C, kata ganti orang kedua dan pertama jamak berubah menjadi kami, kita, dan mereka. Dan yang terakhir D, biasanya ditambahkan konjungsi bahwa. Jadi dalam berita kalau misalkan ada penggunaan kalimat dengan kata bahwa, berarti dia memakai konjungsi ya. Selanjutnya, simak video berita tersebut, setelah itu jawablah lembar kerja peserta didik yang ada di bawahnya setelah video berikut. Nah, video ini adalah dibuat oleh kakak kelas kalian ya. Setelah kalian mengisi lembar kerja, nanti tugas yang keduanya
adalah menyajikan. Menyajikan yaitu kalian membuat berita seperti video yang dibuat oleh kakak kalian ini. Mari kita simak beritanya. Nah, ini tadi berupa video praktek ya, pembuatan video berita dari kakak kelas kamu yang tahun lalu. Jadi, nanti tugasnya, ini lembar kerja peserta didik ya. Simaklah berita, ini yang pertama ya. Simaklah berita yang disampaikan teman kamu dalam video tersebut, lalu tentukan unsur-unsur yang terdapat dalam video tersebut dengan mengisi jawaban di dalam tabel di bawah ini. Nah, ini ada kolom topik atau judul, baru sumber, baru isi unsur-unsur berita, dan kesimpulan. Di sini kamu tuliskan judulnya apa yang disampaikan dalam berita tadi, baru sumbernya dari mana, dan isi unsur berita ini yang pertama misalnya apa yang terjadi, apa yang diberitakan oleh kakak kelas kamu. Baru yang kedua, kapan diberitakan berita yang disampaikan kakak kelas kamu. Yang ketiga, di mana kejadian dari isi berita yang disampaikan kakak kelas kamu ya. Keempat ini kapan berita itu, bukan berita ya, kapan kejadian isi dari berita yang disampaikan kakak kelas kamu itu ya terjadi. Baru mengapa kejadian atau peristiwa yang disampaikan berita oleh kakak kelas kamu itu ya, mengapa kejadiannya. Baru yang terakhir yaitu bagaimana kejadiannya. Nah, itu kalian jawab sesuai dari isi berita yang disampaikan oleh kakak kelas kamu ya. Lalu kalian membuat kesimpulan. Kesimpulannya apa dari berita itu? Kesimpulannya ya. Setelah mengisi tabel ini, ada tugas kedua yaitu pilih dan buatlah video teks berita mengenai. Nah, ini kalian memilih salah satunya. Yang pertama, pembelajaran daring. Kedua, COVID-19. Ketiga, olahraga. Keempat, kesehatan dan bencana alam. Dari keempat pilihan ini, kalian bisa membuat video, misalnya si A memilih membuat video tentang pembelajaran daring. Ya, pembelajaran daring saja yang dibuat.
Misalnya ada yang memilih tentang COVID, ya COVID saja yang dibuat. Membuatnya seperti apa? Membuat video berita yang langsung, kalian langsung mempraktekkan bagaimana kalian cara membuat berita ya, cara berbicara layaknya kalian menjadi pewarta ya, pewarta berita. Seperti contohnya yang diterapkan oleh video dari kakak kelas kamu tadi. Demikianlah pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan terima kasih. Salam bahagia.